Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Saudara-saudaraku yang disayangi Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita akan melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim yang insyaallah akan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan luar biasa menarik ya kita belajar mengkaji tentang hasanah pendidikan klasik gitu ya, teori-teori pendidikan dari para ulama dulu gitu, yang insya Allah ini betul-betul selalu menyandarkan teori-teorinya terhadap Al-Quran, terhadap hadis, sehingga tidak tercerabut dari agama gitu. Dari kemarin kita belajar tentang bagaimana seorang pelajar dari mulai dia harus selalu berdoa kepada Allah agar ilmunya barakah, agar dia dimudahkan untuk mendapatkan ilmu. Kemudian juga kemarin juga kita membahas bagaimana seorang pelajar itu harus selalu bersyukur kepada Allah dengan lisannya, dengan tangannya, dengan lisannya, dengan hatinya, dengan anggota tubuhnya, dengan hartanya, dan hampir semua ya selalu dikatakan bahwa kita harus selalu menyandarkan diri kita kepada Allah gitu. Dan yang paling akhir kemarin kita bicara tentang bagaimana seseorang yang sedang mencari ilmu itu harus meminta hidayah, meminta petunjuk kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Inilah sebenarnya mungkin ya teori-teori pendidikan zaman ini, zaman sekarang ini yang mulai masuk ya, teori-teori sekuler, teori-teori yang memisahkan antara pendidikan dengan agama. Bahkan kita mendengar di beberapa bulan yang lalu bagaimana para pakar pendidikan kita ya, terutama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, katanya membuat roadmap pendidikan ya, peta jalan pendidikan Indonesia. Ternyata di situ menghilangkan kata agama. Nah, maka kemudian banyak protes dari sana sini dan beliau mengatakan ya itu terlewat, kelupaan gitu. Nah ini sebenarnya hal-hal semacam ini, dengan kita mempelajari hasanah klasik seperti ini, kita diingatkan kembali bagaimana sesungguhnya seorang pencari ilmu dan orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan itu harus senantiasa menyandarkan dirinya, harus senantiasa menyandarkan teorinya, harus senantiasa melandaskan seluruh kebijakannya pada religi, pada agama, pada Tuhan gitu ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya lip service saja, akan tetapi pada prakteknya pun kita juga harus betul-betul melaksanakan itu. Baik, kita akan melanjutkan ya, itu sekedar ulasan sedikit saja. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana lahu malun, dan barang siapa yang memiliki harta, fala yabkhal, maka janganlah ia kikir, janganlah ia pelit. Wa yambaghi, dan hendaklah ayyata'awadza billahi ta'ala minal bukhli, dan hendaklah memohon perlindungan kepada Allah dari sifat kikir. Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuda'in adwa'u minal bukhli, manakah penyakit yang lebih keras daripada kikir, katanya. Jadi menurut Rasulullah tidak ada penyakit yang lebih keras daripada kikir. Makanya sifat kikir itu, sifat pelit itu harus kita tinggalkan. Wa kana Abu Syekh al-Imam al-Ajal Syamsul A'immah al-Khulwani, ayahnya dari Syekhul Imam
Al-Ajal Syamsul A'immah Al-Hulwani faqiran, adalah seorang yang fakir, seorang yang tidak punya apa-apa. Yabi'ul halwa'a, dia adalah seorang penjual manisan, ya. Wa kana yu'til fuqaha minal halawa, dan beliau, ayahnya Syamsul A'immah, Syekh Imam Al-Ajal Syamsul A'immah Al-Hulwani ini selalu tuh memberi manisannya itu al-fuqaha, kepada para pakar fikih, kepada para ilmuwan saat itu, ya lebih sederhananya kita bilang kepada guru dari anaknya, ya. Wa yaqulu, dan ia mengatakan, ud'u li ibni, saya mohon gitu ya, Bapak, saya mohon Ustadz, saya mohon Pak Guru gitu, mendoakan anak saya. Selalu dia bawa manisannya, kemudian dia berikan kepada guru dari anaknya itu, kemudian dia mengatakan, tolong doakan anak saya. Seperti itu. Jadi begitu perhatiannya ya sama pendidikan anaknya, sampai seperti itu. Fabi barokati judihi, maka karena keberkahan kedermawanannya ini, walaupun mungkin tidak seberapa yang diberikan, wa i'tiqadihi, kemudian keyakinan hatinya, wa syafaqatihi, belas kasihnya dia, wa tadarruihi, dan rendah hatinya si ayah ini, nala ibnuhu manala, maka sang putra ini mendapatkan kesuksesan atas cita-citanya. Memang dalam dunia pendidikan kita sering menyaksikan bahwa ketika orang tuanya punya perhatian yang lebih terhadap pendidikan, terhadap sekolah, terhadap guru, terhadap teman-teman dari anaknya gitu ya, maka biasanya anaknya itu akan berhasil. Banyak seperti itu. Wa yashtari bil mali, ya, dan dengan harta yang dimiliki hendaklah seorang talibul ilmi, seorang yang mencari ilmu itu, hendaklah dia membeli buku gitu ya. Fayakunu aunan ala ta'allumi wa tafaqquh, itu akan lebih memudahkan belajar dan mendalami fikih, mendalami agama. Ya, sekarang kita selalu kan ada namanya anak itu kan juga beli buku ya, di sekolah ada buku tulis, mungkin ada buku paketnya, kitab-kitabnya lah gitu. Dan itu pasti lebih memudahkan dia untuk belajar, lebih memudahkan dia untuk menghafal, lebih memudahkan dia untuk memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Walaqad kana li Muhammad bin Hasan, Syekh Muhammad bin Hasan malun katsirun, dia mempunyai harta yang banyak, seorang hartawan, orang kaya. Hatta kana lahu salasumi'atin minal wukala'i ala malihi, sampai karyawannya itu sampai ada 300 orang, berarti pengusaha besar lah, kalau sekarang mungkin pengusaha ya. Fa anfaqahu kullahu fil ilmi, semua harta yang dimilikinya itu betul-betul beliau dedikasikan untuk ilmu. Ya, namanya untuk ilmu mungkin bisa untuk pembangunan untuk pembangunan sarana pendidikan, untuk guru, untuk tenaga kependidikan, untuk anak-anak yang mungkin tidak mampu gitu di sekolah itu, di sekolah atau pesantren atau tempat belajarnya, dia betul-betul itu gunakan. Jadi beliau dedikasikan harta yang dimilikinya oleh Muhammad bin Hasan ini untuk ilmu, ya. Walam yabqa lahu saubun nafisun, sampai beliau itu katanya sehingga pakaian yang dimilikinya juga nggak bagus, artinya beliau pakaiannya sangat sederhana, padahal orang kaya. Karena ilmunya hartanya betul-betul digunakan untuk ilmu, pokoknya untuk dunia pendidikan, sehingga beliau hidup sangat sederhana. Faro'ahu Abu Yusuf, maka Abu Yusuf melihat Muhammad bin Hasan ini fi saubin khalikin, beliau memakai baju yang menurut beliau tidak layak ya, udah kusam katanya.
Fa arsala ilaihi siyaban nafisatan. Maka kemudian beliau memberikan sepotong pakaian yang bagus gitu. Falam yaqbalha, tapi Muhammad bin Hasan ini tidak menerima pemberian itu. Faqala ujjila lakum wa ajjilu lana. Namun beliau tidak berkenan menerimanya dan berkata, untukmu lah harta dunia dan untukku harta akhirat saja. Artinya ya sebenarnya beliau juga tidak mengatakan bahwa kamu dapat harta di dunia aja, nanti di akhirat kamu celaka. Enggak juga seperti itu ya. Pemahamannya tidak seperti itu. Artinya Muhammad bin Hasan ini memang kesederhanaannya itu bukan karena tidak mampu, karena pilihan hidupnya. Beliau ingin hidup sederhana dan mendedikasikan seluruh hartanya untuk dunia pendidikan gitu ya. Kemudian wala'allahu innama lam yaqbalhu wa in kana qabulul hadiyah sunnah. Yang demikian itu sekalipun menerima hadiah itu hukumnya sunnah, karena itu sebenarnya menurut beliau lima ra'a fi dzalika mudhillatan li nafsihi, itu beliau berpendapat bahwa itu dapat merendahkan dirinya sendiri. Artinya itu pilihan beliau dan beliau berpendapat kalau dia mengambil pemberian dari orang itu seperti merendahkan dirinya sendiri gitu ya. Kalau Rasulullah SAW laisa lil mu'min ayyudilla nafsahu. Rasulullah bersabda, tidak diperbolehkan bagi seorang mukmin merendahkan dirinya sendiri, membuat dirinya rendah. Ya mungkin ya seperti sekarang ya, banyak orang juga yang mungkin mampu, tapi saat COVID seperti sekarang ini, banyak orang yang kemudian mengaku dirinya tidak mampu, meminta gitu. Banyak orang yang meminta-minta kepada orang lain, ya, padahal dia masih bisa, masih cukup gitu ya hidupnya. Artinya sebenarnya kalau sebuah pemberian itu bukan untuk merendahkan dirinya gitu ya, dan dia tidak merasa direndahkan dengan itu, hanya sebuah hadiah, sebuah pemberian yang memang itu layak dia terima, ya diterima, tidak apa-apa. Jadi tergantung konteksnya ya, tergantung konteksnya pada dalam hal ini. Artinya tidak juga semua harus sama semacam ini gitu ya. Wahukia dihikayatkan anna fakhrul Islam al-Irsabandi wa Syekh Fakhrul Islam al-Irsabandi jama'a kusyur al-bittikh al-mulaqah fi makanin halin fa'akalaha. Makan kulit-kulit semangka yang dibuang orang, di mana beliau kumpulkan sendiri di tempat yang sepi. Fara'at hujariyatun fa akhbarat bidzalika maulaha. Tapi ada seorang budak perempuan yang mengetahuinya lalu melaporkan itu kepada tuannya. Maka fattakhadalahu da'watan fada'ahu ilaiha falam yaqbal hadza. Maka sang tuan menyiapkan jamuan untuknya, menyiapkan jamuan makan. Kemudian Syekh Fakhrul Islam dimohon kehadirannya, tapi beliau tidak berkenan hadir karena dirasa itu merendahkan dirinya. Ini memang contohnya ekstrim ya, tapi yang kita ambil dari ini pelajarannya bahwa seseorang sesulit-sulitnya dia, jangan sampai dia kemudian meminta-minta seperti itu ya, meminta-minta. Wa hakadza yanbaghi li talibil ilmi ayyakuna dza himmatin 'aliyatin la yatma'u fi amwalin nas. Demikianlah sehingga yang bagi li talibil ilmi, para pelajar itu seharusnya dza himmatin 'aliyatin, dia harus punya cita-cita yang luhur, la yatma'u fi amwalin nas, jangan sampai tamak, jangan sampai toma ya, mengharapkan harta orang lain. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyaka wat tama, hindarilah sifat tama, tamak, rakus. Fa innahu faqrun hadirun, karena dengan tama itu berarti kemiskinan yang tampak, yang terlihat. Wala yabkhul bima indahu minal mal, tapi juga jangan kikir dengan harta yang kamu miliki. Kita jangan minta-minta ke orang lain, kita juga tidak boleh pelit dengan harta yang kita miliki seandainya ada orang yang membutuhkan.
Bal yunfiqu ala nafsihi wa ala ghairihi. Namun belanjakanlah hartamu itu untuk keperluan dirimu dan juga kepentingan orang lain. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu kulluhum fil faqri mukhafatal faqri." Semua manusia itu miskin atau fakir kalau dia takut fakir atau takut miskin. Wa kanu fi zamanil awal, para pelajar itu di zaman dahulu yata'allamunal hirfah. Mereka belajar untuk bekerja, ya. Summa yata'allamunal ilma, kemudian mereka mempelajari ilmu. Jadi mereka itu seperti yang telah disebutkan di pembahasan yang kemarin, bahwa orang-orang yang mau mencari ilmu di zaman dulu itu mereka juga sambil bekerja juga gitu. Makanya di sini disebutkan dulu mereka itu belajar dulu keterampilan gitu ya. Kemudian dari keterampilan itu mereka mendapatkan hasil gitu ya. Dan mereka juga belajar ilmu, ya, ilmu agama. Hatta la yatma'u fi amwalin nas, sehingga mereka tidak berharap kepada harta orang lain gitu. Jadi mereka tuh berusaha untuk mampu, sehingga di saat mereka mencari ilmu, apalagi menyampaikan ilmu, dia tidak mengharapkan apa-apa. Yang jelas dia berdakwah, dia menyampaikan ilmu yang dia tahu dan tidak berharap pemberian dari orang lain. Wa fil hikmah, dan dalam kata hikmah, kata Mutiara, manistagna bimalin nas iftaqara. Bagi siapapun yang menginginkan kekayaan dengan harta orang lain, iftaqara, maka berarti dia itu orang yang melarat, ya. Wal alimu idza kana tama'an, jika orang alim memiliki sifat tamak, la yabqalahu hurmatul ilmi, maka hilanglah darinya kemuliaan ilmu, wala yaqulu bil haq, dan ia tidak akan berucap dengan hal yang benar. Susah kalau orang sudah terjebak dengan keinginan untuk mendapatkan pemberian dari orang lain. Misalkan ya seperti banyak terjadi, misalkan sekarang kalau penceramah misalkan di TV A gitu, dia harus mendengarkan kata sponsor gitu ya, kata dari pemilik TV itu, kemudian si pemilik TV itu atau orang yang pekerja karyawan di TV itu mengatakan, kamu nggak boleh menyinggung tentang ini, menyinggung tentang ini, menyinggung tentang ini. Nah, sulit kan? Artinya ketika dia mau berkata benar, karena dia dibayar besar di situ, dia menerima itu, maka akhirnya susah. Akhirnya yang benar dibuat remang-remang gitu, sulit gitu. Yang salah ya mungkin kadang-kadang akhirnya dikatakan benar. Nah, namanya seorang alim itu tidak boleh seperti itu. Tidak boleh kata-kata yang benar itu terpengaruh karena harta, akhirnya dia mengatakan sesuatu yang benar jadi ya mungkin jadi tidak dikatakan sebagai sebuah kebenaran, atau mungkin tidak disampaikan karena dia sudah dibayar, karena dia takut misalkan pekerjaannya hilang dan lain sebagainya. Walihada kana yata'awwadu sahibus syar'i alaihi salam. Oleh karenanya Rasulullah pembawa syariat berlindung dari hal itu dan bersabda, a'udzubillahi min tama'in yudni ila taba'in. Aku berlindung diri kepada Allah dari sifat tamak yang membawa pada keburukan. Ya. Ini kita sedikit lagi ya. Wayam bagi alla yarjua illa minallahi ta'ala wa la yakhafa illa minhu. Wayam bagi, hendaklah seorang pelajar itu alla yarjua, dia tidak berharap kepada siapapun, tidak bersandar kepada siapapun, illa minallahi ta'ala, kecuali dia berharap dari Allah, dia bersandar hanya kepada Allah. Wala yakhafa illa minhu, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Wa yadharu dalika bimujawazati haddis syar'i wa adamiha. Hal itu bisa diketahui apakah dia melaksanakan hukum syara atau hukum agama atau tidak gitu. Faman asallaha ta'ala khaufan minal makhluk faqad khafa ghairallah. Bagi siapapun yang takut, ya, bagi siapapun yang mendurhakai Allah karena takut dari makhluk, takut kepada orang, seseorang, maka dia sesungguhnya sudah takut kepada selain Allah. Fa idza lam ya'sillah ta'ala li khaufil makhluk wa raqabahu dudasyani falam yakhaf ghairallah bal khafa Allah ta'ala
wa kadza fi janibi roja. Nah, kita langsung simpulkan aja. Nah, tapi kalau seseorang misalkan takut kepada, segan lah istilah, segan kepada seseorang, kemudian tapi karena keseganan dia kepada orang itu, tapi juga dia tidak sampai melanggar aturan Allah, tidak sampai bermaksiat kepada Allah, dan dia tetap melaksanakan hukum-hukum agama, ya tidak masalah gitu ya. Yang tidak boleh itu adalah kita durhaka kepada Allah karena takut kepada seseorang, kepada bos, kepada pimpinan gitu. Misalkan karena kata pimpinan kamu harus bekerja saat ini, gak boleh istirahat, akhirnya katakanlah datang waktu sholat, dia sampai tidak sholat gara-gara takut kepada bosnya. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau dia segan sama bosnya, tapi dia tetap bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, bisa tetap melaksanakan perintah-perintah agama, ya tidak masalah. Ya, ini dulu saya kira dan saya garis bawahi ya di sini, selalu pada akhir jeda pembahasan kita selalu kita diingatkan tadi ya, selalu kembali kepada Allah, selalu kembali kepada Allah. Dan di akhir pembahasan kita hari ini disebutkan bahwa kita harus takut hanya kepada Allah dan berharap hanya kepada Allah. Itu saja dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.